para peserta webinar pembinaan karakter yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sebagaimana yang barusan disampaikan oleh Bapak Haryono bahwa Bante dalam kesempatan ini akan menyampaikan uraian agama dengan tema menjadi manusia yang beruntung. Ya, jadi tentu Bante percaya Anda semua dalam kehidupan ini pasti mengharapkan keberuntungan. Ya, kalau Anda di rumah bilang Aico Heng, ya, Heng tahu kan siapa namanya Seli ya, Heng, ya, beruntung. Ya, jadi hampir semua orang di dalam kehidupannya menginginkan keberuntungan di dalam kehidupan mereka. Dan tentu ya dengan kita mengangkat tema menjadi manusia yang beruntung ini, lebih tepatnya bahwa kita menyadari, ya, kita sama-sama berusaha menyadari bahwa keberuntungan ada yang sebenarnya sudah kita miliki dan sudah melekat di dalam diri kita, yang penting untuk kita sadari. Apakah saudara-saudara semua hari ini merasa beruntung? Ada? Nggak ada yang beruntung ya? Seli gimana? Merasa beruntung nggak hari ini Seli? Iya, jadi memang standarisasi keberuntungan bagi masing-masing orang itu berbeda-beda, ya. Jadi ada orang yang di dalam kehidupannya merasa beruntung bila mana dia memperoleh apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam hidupnya merasa beruntung ketika dia mendapatkan pasangan hidup yang bermoral baik. Ada orang yang di dalam kehidupannya merasa beruntung jika cita-citanya tercapai. Ada orang yang merasa beruntung ya di dalam kehidupannya jika dia memiliki banyak harta kekayaan dan sebagainya. Jadi masing-masing standar orang dalam hal keberuntungan ini berbeda-beda. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama ya membicarakan tentang keberuntungan dalam kacamata Dhamma, ya. Jadi keberuntungan berdasarkan pandangan Dhamma. Nah, jadi di dalam pandangan Dhamma atau di dalam pandangan agama Buddha, ada orang-orang yang dalam kehidupannya memiliki kondisi yang menguntungkan, ada orang-orang yang di dalam kehidupannya memiliki kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi ada jenis keberuntungan utama yang sebetulnya sudah melekat di dalam diri kita, yang penting untuk kita sadari. Jadi kita ini sebetulnya saudara-saudara semua sudah beruntung. Hanya saja banyak di antara kita tidak menyadari kalau kita ini memang beruntung. Nah, jadi dalam satu kesempatan ya di dalam salah satu bagian kitab suci agama Buddha Tripitaka, yaitu di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 keberuntungan yang sebenarnya sudah kita miliki, yang sudah melekat di dalam diri kita. Ya, yang sudah kita miliki sejak kita lahir sampai sekarang. Namun banyak di antara kita tidak menyadari, jarang menyadari, jarang merenungkan keberuntungan-keberuntungan ini.
Nah, keberuntungan yang pertama yang sebenarnya sudah kita miliki adalah keberuntungan karena kita terlahir sebagai manusia. Ada nggak di antara Anda yang pernah merenungkan, ya, untung saya terlahir sebagai manusia. Karena kelahiran sebagai manusia ini tentu adalah selain sebuah keberuntungan, kelahiran kita sebagai manusia adalah satu berkah dan satu kesuksesan besar di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi lahir jadi manusia itu sangat sulit, saudara-saudara semua. Maka makhluk-makhluk yang terlahir sebagai manusia itu begitu beruntung, begitu heng. Karena sebagaimana yang kita ketahui di dalam agama Buddha itu kan mengenal adanya 31 alam kehidupan. Ya, kalau di dalam lingkup kehidupan kita sebagai manusia ini disebut dengan alam kehidupan lingkup indrawi, ya. Di dalam alam kehidupan lingkup indrawi ini ada dua kondisi, ada alam kehidupan yang tidak menyenangkan atau yang menderita, ada kehidupan yang menyenangkan. Nah, kehidupan alam-alam kehidupan yang di dalam lingkup indrawi ini ada 11 yang dibagi menjadi 4 alam kehidupan yang menderita dan 7 alam kehidupan yang menyenangkan. Nah, 4 alam kehidupan yang menderita itu yang pertama ada namanya alam niraya, atau kalau dalam bahasa umum kita alam neraka. Kemudian yang kedua itu alam peta. Peta itu hantu, alam-alam hantu kelaparan. Yang ketiga itu namanya alam asura. Ya, alam asura itu alam-alam praraksasa, jin, ya, yang tubuhnya sangat besar dan selalu dipenuhi oleh pergolakan, konflik dan sebagainya. Dan yang keempat adalah alam binatang. Nah, lahir di salah satu dari 4 alam kehidupan tadi itu disebut dengan kondisi kelahiran yang tidak menguntungkan. Ya. Nah, ya terutama di dalam kaitannya dengan kita mempraktekkan dhamma. Di alam binatang tidak bisa mempraktekkan dhamma, di alam neraka tidak bisa mempraktekkan dhamma, di alam peta maupun alam asura kita tidak bisa mempraktekkan dhamma. Nah, itu 4 alam tidak menyenangkan atau 4 alam menderita, yang mana ketika makhluk-makhluk yang terlahir di salah satu dari 4 alam itu disebut makhluk yang lahirnya tidak menguntungkan atau yang gagal di dalam tujuan kelahiran. Nah, kemudian yang kedua namanya kelahiran di alam-alam menyenangkan. Nah, alam menyenangkan itu ada 7, yaitu 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Jadi manusia, kita sudah lahir jadi manusia ini termasuk dalam kategori kelahiran yang menguntungkan. Bahkan dibanding dengan para dewa, meskipun mereka mengalami kebahagiaan yang lebih tinggi, tetapi secara kesempatan untuk mempraktekkan dhamma dan belajar dhamma, manusia sebetulnya jauh lebih beruntung daripada para dewa. Karena para dewa itu kan diibaratkan seperti manusia, orang kaya yang hanya ingin menikmati kekayaannya, tetapi lupa untuk berbuat kebajikan. Sama seperti para dewa juga begitu. Mereka saking senangnya, mereka lupa ya untuk belajar dhamma bahwa hal itu adalah tidak kekal. Ya. Jadi ketika kekuatan kebajikan yang membuat mereka bahagia sudah habis, ya mereka nanti akan meninggal dan terlahir kembali di alam-alam kehidupan yang lain sesuai dengan karma yang muncul di saat detik-detik terakhir mereka. Jadi saudara-saudara semua, sekali lagi kita kembali bahwa kelahiran kita sebagai manusia ini adalah satu keberuntungan. Keberuntungan yang sudah melekat pada diri kita. Jadi ini yang penting untuk senantiasa kita renungkan, kita sadari dan kita syukuri. Untung kita terlahir sebagai manusia. Untung kita tidak terlahir di alam binatang. Untung kita tidak terlahir di alam peta. Untung kita tidak terlahir di alam asura atau alam niraya atau alam neraka.
Karena untuk lahir jadi manusia sulit, ya, seperti di dalam mungkin saudara-saudara semua pernah membaca salah satu petikan dari Dhammapada yang bunyinya Kico Manusa Patilado. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Bahkan sekarang makhluk orang-orang yang sekarang terlahir sebagai manusia seperti kita yang terlahir sebagai manusia ini, setelah kehidupan ini, setelah kita meninggal dari kehidupan kita ini, yang mampu bertahan untuk lahir jadi manusia kembali atau lahir jadi di alam-alam kehidupan yang lebih tinggi, itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, sekarang kita manusia ini jumlah populasi kita kalau menurut data National Geographic itu kan kurang lebih populasi manusia di bumi ini saat ini kurang lebih 7,5 miliar. Nah, nanti dari sekian banyak manusia ini setelah mereka meninggal, yang mampu bertahan untuk terlahir kembali sebagai manusia lagi sangat sedikit. Seperti Sang Buddha mengibaratkan makhluk-makhluk yang terlahir di alam manusia sebagai manusia dan setelah mereka meninggal yang mampu bertahan kembali sebagai manusia jumlahnya sangat sedikit, yang diibaratkan seperti kuku, seperti debu yang melekat di kuku Sang Buddha. Ya, sangat sedikit. Kalau debu di kuku kita pasti sedikit saja. Sedangkan makhluk yang saat ini terlahir sebagai manusia dan setelah kehidupan ini kemudian terjerumus ke dalam kelahiran-kelahiran di salah satu dari 4 alam menderita tadi, jumlahnya sangat banyak, diibaratkan seperti jumlah pasir-pasir yang ada di Sungai Gangga, sangat banyak. Ya. Jadi ternyata sebagian besar manusia yang di dalam kehidupannya tidak memelihara moralitas, tidak menjaga perilakunya, kebanyakan diantaranya akan terjerumus ke dalam kelahiran-kelahiran di alam-alam kehidupan yang tidak menyenangkan. Salah satu di antara 4 alam kehidupan yang tidak menyenangkan tadi, yaitu alam neraka, bisa di alam peta, sebagai hantu-hantu kelaparan, sebagai kui, ya. Kemudian bisa terlahir sebagai asura atau bisa terlahir sebagai binatang. Apakah kita sekarang jadi manusia setelah kehidupan ini kita bisa lahir jadi binatang? Peluang kita sangat besar selama kita menjadi manusia yang masih memiliki kekotoran batin, selama kita menjadi manusia yang masih selalu memelihara kemarahan, keserakahan, kebencian, ya, kesombongan, ego. Selama kita menjadi manusia yang senang, gemar memelihara kekotoran batin, maka peluang kita untuk lahir di alam-alam kehidupan yang rendah itu sangat terbuka lebar. Ya, kemungkinan kita, peluang kita terlahir sebagai binatang sangat terbuka lebar, di alam neraka juga sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, menyadari begitu beruntungnya kelahiran kita sebagai manusia ini, maka sangat penting untuk kita menjaga perilaku-perilaku kita sebagai manusia dengan perilaku-perilaku yang manusiawi. Ya, perilaku-perilaku yang manusiawi itu adalah perilaku-perilaku positif yang sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia. Nah, di dalam ajaran Buddha tentu perilaku-perilaku yang sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan Dhamma. Nah, jadi Sang Buddha telah menjelaskan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Dhamma itu ada beberapa, ada namanya 10 karma baik. 10 karma baik itu, 10 karma baik ini penting untuk kita praktekkan agar apa? Agar keberuntungan kita sebagai manusia ini nanti di kehidupan berikutnya kita bisa terlahir sebagai manusia kembali dan kebajikan kita sebagai manusia tidak habis. Maka sebagai manusia yang beruntung, ya, agar nanti setelah kehidupan kita sebagai manusia ini kita tidak terjerumus ke dalam kelahiran-kelahiran di alam yang rendah, maka kita penting menjaga perilaku kita dengan pertama, dengan mempraktekkan 10 jenis karma baik. Saudara-saudara semua, ada yang tahu 10 karma baik yang diajarkan oleh Sang Buddha apa-apa saja? Ada yang tahu semua ya? 10 karma baik itu yang pertama adalah tidak membunuh. Nah, dengan kita tidak membunuh, tidak
tidak melakukan perbuatan yang buruk, itu sebetulnya sudah karma baik, tidak membunuh. Karena dengan kita tidak membunuh, ini secara tidak langsung ya, kita juga melepas kekotoran batin kita. Dengan kita berusaha untuk tidak membunuh, ya kita melepas kebencian kita melepas kemarahan kita melepas rasa dendam, permusuhan dan sebagainya. Ya, yang paling penting dengan kita tidak membunuh berarti kita menghindari untuk mengambil jiwa atau kehidupan makhluk lain. Itu jadi 10 karma baik itu yang pertama tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berzina atau tidak berbuat asusila. Nah, ketiga jenis perbuatan karma baik ini disebut dengan karma baik melalui perbuatan. Jadi kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Nah, ini disebut dengan karma baik, 3 karma baik melalui perbuatan badan jasmani. Lalu yang keempat yaitu tidak berbohong. Yang kelima, tidak memfitnah. Yang keenam, tidak berkata kasar ya. Nah, kadang-kadang sering kita dengar di dalam lingkungan kita, oleh teman-teman kita, bahkan kita sendiri kadang sering mengucapkan kata-kata kasar. Ketika kita merasa tidak senang, tidak nyaman dengan orang lain, kebanyakan ya kita mengucapkan kata-kata kasar, bahkan isi-isi kebun binatang semua keluar kita ucapkan. Nah, ini namanya kata-kata kasar ya. Dan yang tidak berkata kasar, dan yang ke-7, yang ke-8, yang ke-7 itu tidak omong kosong atau tidak membual. Nah, jadi yang keempat tidak berbohong, yang kelima tidak memfitnah, yang keenam tidak berkata kasar, dan yang ke-7 tidak omong kosong atau tidak membual. Nah, 4 jenis karma baik yang dari nomor 4 sampai 7 ini disebut dengan karma baik melalui ucapan. Jadi karma baik melalui ucapan ini artinya kita berusaha menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Ya, ucapan yang tidak benar itu berarti seperti berbohong, ya, memfitnah, berkata kasar, dan membual. Nah, itu adalah dengan menghindari 4 jenis perkataan itu berarti kita telah mempraktekkan namanya karma baik melalui ucapan. Lah kemudian yang ke-8 disebut dengan tidak membenci. Yang ke-9 tidak serakah, dan yang terakhir yang ke-10 tidak berpandangan salah. Ya, atau tidak memegang pandangan-pandangan hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan dhamma. Nah, jadi 10 jenis dhamma tadi disebut dengan karma baik, 10 jenis karma baik yang terdiri dari 3 jenis karma baik melalui perbuatan, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. 4 jenis karma baik melalui ucapan, yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak omong kosong, ya, tidak bergunjing. Dan 3 jenis karma baik melalui pikiran, yaitu tidak membenci, tidak serakah, dan tidak berpandangan salah. Nah, inilah karma baik yang sangat penting untuk kita latih, penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ini berlaku universal. Ya, siapapun dia, apapun agama Anda, apapun suku ras Anda, ini hukum karma ini berlaku universal bagi semua makhluk, bahkan tidak saja hanya manusia. Nah, jadi inilah cara kita menghargai keberuntungan kita telah sebagai manusia dengan senantiasa menjaga perilaku kita, yaitu kita berperilaku sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia, yaitu berperilaku manusiawi. Nah,
Selain kita mempraktekkan karma baik, maka di dalam ajaran Buddha juga kita sering dianjurkan untuk mempraktekkan yang namanya kebajikan. Kebajikan ini kalau Lause Gusni sering bilang kongte, benar nggak Lause Gusni? Kongte itu kebajikan ya? Kongte itu hasil dari kebajikan Iya, kita. hasil Ya, kebajikan. ya. Jadi Sang Buddha di dalam salah satu kesempatan selain menganjurkan kita untuk mempraktekkan 10 karma baik, kita juga dianjurkan untuk mempraktekkan yang namanya kebajikan. Nah, kebajikan juga ada 10. Mungkin saudara-saudara ada yang tahu apa 10 jenis kebajikan itu. Kalau Anda belajar di buku pelajaran sekolah dikenal dengan istilah dasa punya kiryawatu ya. 10 jenis kebajikan. Yang pertama adalah dana, berdana itu memberi ya. Memberi dan juga melepas. Dengan berdana berarti kita artinya melepas keserakahan kita, melepas ketamakan kita, melepas sifat pelit, sifat kikir kita. Ya tentu secara langsung ya dengan praktek berdana sebetulnya kita berusaha untuk melepas kekotoran-kekotoran batin kita berupa keserakahan. Karena kalau orang yang serakah, orang yang sifat keserakahannya sangat kuat, maka mereka sangat sulit. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan ya orang serakah dan yang tidak serakah? Itu gampang. Orang yang keserakahannya dan ketamakannya sangat kuat pasti tidak suka memberi. Dan mereka yang suka memberi adalah orang-orang yang sifat keserakahan, kekikiran, dan ketamakannya sedikit. Nah, jadi dengan praktek berdana ini adalah kebajikan. Ya, berdana adalah kebajikan dari perbuatan badan jasmani, dan secara psikologis dengan kita mempraktekkan perbuatan berdana ini kita melepas banyak kekotoran-kekotoran batin di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Ya. Tentu juga selain melepas keserakahan, praktek berdana juga bisa mengembangkan sifat-sifat baik kita seperti sifat kemurahan hati, ya sifat belas kasih, sifat cinta kasih. Kalau orang yang tidak memiliki sifat kemurahan hati, sifat belas kasih, maka ya sulit bagi mereka untuk mempraktekkan praktek berdana. Jadi 10 kebajikan itu yang berdana. Yang pertama adalah dana, yang kedua sila. Ya, sila itu ya bagi Anda para perumah tangga, ya umat Buddha perumah tangga, sila yang penting untuk Anda jaga di dalam kehidupan Anda itu disebut Pancasila. Ya, Pancasila Buddhis Anda tahu semua ya. Yang pertama, kita melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua, kita melatih diri untuk tidak mencuri. Yang ketiga, kita melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Yang keempat apa? Kita melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang salah seperti tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tidak meminum minuman keras yang menyebabkan hilangnya kewaspadaan atau lemahnya kesadaran kita. Nah, inilah sila. Dengan Anda melatih diri di dalam 5 sila ini, Anda telah melakukan kebajikan. Ya. Nah, kebajikan inilah yang nanti akan mempertahankan kehidupan Anda sebagai manusia. Ya, jadi dengan Anda mempraktekkan kebajikan baik melalui praktek berdana, praktek sila. Nah, inilah yang akan nanti membuat kehidupan Anda menjadi Anda akan memperoleh kehidupan yang beruntung, yaitu terlahir sebagai manusia atau terlahir sebagai dewa. Yang ketiga, kebajikan yang ketiga namanya bawana. Bawana itu artinya mengembangkan batin. Mengembangkan batin itu artinya kita berusaha untuk mengembangkan aspek-aspek yang positif dalam batin kita, seperti kita mengembangkan cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan, ya rasa simpatik dan sebagainya. Nah, ini kan kalau di dalam objek meditasi itu kan namanya ada meta bawana. Jadi kita mengembangkan batin-batin yang penuh cinta kasih, ada karuna bawana, mengembangkan batin-batin yang penuh belas kasih dan sebagainya. Jadi bawana artinya mengembangkan batin. Dan praktek yang paling umum
di dalam dhamma, praktek dhamma yang paling umum untuk mempraktekkan bawana ini adalah dengan meditasi. Jadi umat Buddha ya, kalau kadang-kadang kan ironisnya meditasi ini adalah sentralisasi dari ajaran Buddha. Tetapi banyak umat Buddha yang malas bermeditasi ya. Kadang Bante sering banyak umat yang sering bilang ke Bante, Bante, saya kalau meditasi kok rasanya ngantuk sekali. Ya kalau sudah meditasi yang ngantuk lah, badan pegel lah, ya, duduk kakinya kesemut. Tapi kalau nggak meditasi ngantuknya hilang, gatalnya juga hilang, gitu. Ya itu tidak masalah, tidak salah dalam meditasi kita mungkin merasa tidak nyaman, kaki kita sakit, badan kita sakit, gatal, tidak masalah. Ya tidak ada yang salah dengan hal-hal semacam itu. Itu bawana. Yang keempat namanya weawaca. Weawaca itu artinya berbakti dan bersemangat di dalam mempraktekkan hal-hal yang baik. Jadi untuk mempraktekkan hal-hal yang baik, yaitu kita butuh semangat. Karena banyak manusia yang kalau untuk mempraktekkan hal-hal yang baik tidak punya semangat, tetapi sebaliknya kalau untuk melakukan hal-hal yang buruk malah penuh semangat, begitu. Ya, jadi bersemangat untuk mempraktekkan hal-hal yang baik. Kemudian apacayana. Apacayana itu artinya ikut berbahagia. Apacayana itu artinya memiliki rasa hormat. Memiliki rasa hormat artinya kita memperlakukan orang lain dengan pikiran yang penuh rasa hormat, dengan ucapan yang penuh rasa hormat, dan dengan perbuatan yang penuh rasa hormat. Jadi kalau Anda semua di rumah ya punya papa dan mama, ya Anda sebagai anak, sebagaimana Bante kemarin menyampaikan materi tentang kewajiban anak kepada orang tua, dalam kaitannya dengan apacayana ya, memiliki rasa hormat ini, maka penting di rumah ya kepada papa dan mama, penting untuk kita memperlakukan papa dan mama kita dengan pikiran yang penuh hormat, ucapan yang penuh rasa hormat, dan juga perbuatan yang penuh rasa hormat. Kemudian berikutnya setelah apacayana namanya patanu modana. Patanu modana itu ikut senang, ikut berbahagia melihat orang lain bahagia, atau kita ikut turut bergembira melihat orang berbuat baik. Jadi kalau ada teman atau orang lain berbuat baik, jangan dicela, jangan dibilang sok-sokan. Ya, itu namanya iri hati. Kalau ada teman kita berbuat baik atau melakukan kebaikan, kita bangga. Wah, kita ikut bangga mereka telah melakukan perbuatan baik, dan semoga itu menginspirasi kita juga, begitu ya. Kemudian namanya patidana. Nah, patidana tadi seperti yang Lause Gusni bilang, patidana itu huisyang kongte, mendedikasikan hasil kebajikan. Ya, terutama ini kepada para sanak saudara kita yang sudah meninggal ataupun kepada makhluk-makhluk yang terlahir di alam menderita. Kemudian kebajikan yang berikutnya yang ke-8 namanya dhamma sawanang, mendengarkan dhamma. Nah, seperti sekarang ini ya, Bante menyampaikan dhamma, Anda mendengarkan dhamma, maka Anda mempraktekkan kebajikan yang namanya kebajikan dhamma sawanang. Ya, kebajikan dengan mendengarkan dhamma atau mempelajari dhamma. Ini namanya dhamma sawanang. Kemudian yang ke-9 namanya dhamma desana. Dhamma desana itu artinya memberi ceramah dhamma seperti yang Bante lakukan ini. Ini juga kebajikan yang namanya dhamma desana. Dhamma desana itu mengajarkan dhamma atau memberi bimbingan dhamma. Nah, ini juga kebajikan. Ya, dan yang terakhir namanya ditujuka kama. Yang menuntun orang lain yang berpandangan salah ke jalan dhamma, atau mendorong orang yang tidak berkeyakinan terhadap dhamma menjadi orang yang memiliki keyakinan. Dalam hal kaitannya dengan ditujuka kama ini, kemarin dalam materi Bante tentang kewajiban anak kepada orang tua ya, jasa baik orang tua kita kepada kita ini sangat
begitu luar biasa, begitu besar, dan hampir sangat-sangat sulit untuk kita balas dalam kehidupan ini, saudara-saudara semua. Tetapi ada satu kebajikan besar yang jika kita mampu mempraktekkannya kepada orang tua kita, maka kebajikan yang kita praktekkan ini dikatakan hampir mampu untuk membalas jasa baik orang tua kita kepada kita. Apa-apa saja kebajikan itu? Yang pertama adalah ketika kita sebagai seorang anak mampu mendorong orang tua kita yang tidak berkeyakinan terhadap Dhamma menjadi orang yang berkeyakinan, serta mengembangkan keyakinan mereka sesuai dengan Dhamma. Jadi kalau kita sebagai anak mampu membuat orang tua kita yang tidak yakin terhadap ajaran Buddha menjadi orang yang yakin, yang mempunyai sada. Nah, ini kebajikan yang sangat besar. Yang kalau orang tua kita bisa mendorong orang tua kita menjadi orang yang mempunyai keyakinan terhadap Dhamma, kebajikan yang kita praktekkan ini sangat besar, hampir mampu untuk membalas ya, jasa baik orang tua kita. Ya. Karena sekali lagi jasa orang tua kita itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Karena Sang Buddha mengatakan di dunia ini ada 3 jenis orang yang apabila kita mempraktekkan kebajikan kepada mereka, kebajikan yang kita praktekkan itu akibat karma baiknya adalah tidak terbatas, yaitu berbuat kebajikan kepada seorang Buddha, kepada seorang arahat, dan kepada kedua orang tua kita, yaitu Nangkai Papa, Nangkai Mama. Kemudian yang kedua, ketika kita mampu mendorong orang tua kita yang untuk mempunyai sifat mempunyai moralitas untuk mempraktekkan sila. Jadi dan mengembangkan silanya sesuai dengan Dhamma. Yang ketiga, ketika kita mampu mendorong orang tua kita untuk mempunyai sifat murah hati dan mengembangkan sifat murah hatinya sesuai dengan Dhamma. Dan yang keempat adalah ketika kita mampu mendorong orang tua kita untuk menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan Dhamma. Jadi kalau kita sebagai anak mampu untuk mempraktekkan salah satu dari 4 kebajikan ini, maka kita dikatakan hampir mampu membalas jasa baik kedua orang tua kita. Ya. Nah, ini ditujuka kama, yaitu menuntun orang lain yang berpandangan salah atau yang tidak berkeyakinan ke jalan Dhamma ajaran Buddha. Nah, itulah 10 jenis kebajikan yang penting juga untuk kita latih. Ya, untuk agar kehidupan kita sebagai manusia ini semakin berkualitas dan semakin beruntung. Nah, itulah yang penting untuk kita praktekkan untuk menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Jadi, kembali lagi di awal bahwa keberuntungan kita yang pertama ini adalah keberuntungan karena kita terlahir sebagai manusia. Ya. Kenapa kita lahir sebagai manusia? Karena di kehidupan lampau kita ini sering melakukan karma baik. Kalau kita tidak punya karma baik, kalau kita tidak punya kebajikan, ya maka sulit bagi kita untuk terlahir sebagai manusia. Ya, maka agar kehidupan kita sebagai manusia ini di berikutnya tidak merosot, maka 10 karma baik yang tadi Bante sampaikan penting untuk kita latih, penting untuk kita praktekkan, serta 10 jenis kebajikan itu juga penting untuk kita praktekkan. Lalu keberuntungan yang kedua yang sudah melekat, yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, yaitu keberuntungan karena kita lahir dan tinggal di daerah terpusat. Nah, lahir dan tinggal di daerah terpusat ini artinya begini, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Sutta tentang berkah Manggala Sutta, yaitu Pati Rupa Desawa Soca, hidup di tempat yang sesuai. Nah, hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa kebajikan kita di masa lampau. Jadi kita hidup di tempat sesuai atau hidup di tempat yang tidak sesuai sebenarnya ada kaitannya dengan karma-karma kita di masa lampau, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Nah, kenapa ada orang yang dalam kehidupan ini hidup, lahir dan tinggal di lingkungan yang tidak baik, entah lingkungan itu yang kotor, gersang, tandus dan sebagainya. Ini
sebenarnya ada hubungannya dengan karma kebajikan masa lampau. Mungkin di kehidupan lampau orang-orang seperti itu ya selalu merusak lingkungan, tidak menjaga kebersihan lingkungan, merusak alam. Oleh karena itu sebagai akibat karmanya mereka terlahir di tempat-tempat yang tidak sesuai, di tempat-tempat yang tidak terpusat. Ya, untuk di tempat yang kering, tandus, yang mungkin musim iklimnya tidak baik dan sebagainya. Ya, kenapa sekarang kita lahir dan tinggal di tempat yang baik? Ya, karena kita mungkin dulu karena kita mempunyai karma baik dengan menjaga lingkungan. Maka agar di kehidupan berikutnya Anda bisa terlahir di lingkungan yang sesuai, di lingkungan yang baik, maka penting bagi kita juga untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, ya, dan senantiasa menjaga kebersihan, baik itu di rumah kita, di sekolah kita, di ruang kelas kita, dan sebagainya. Jadi ini membudayakan kehidupan kita dengan hidup bersih. Ini juga sebagai salah satu karma, kita menciptakan karma untuk bisa terlahir di daerah terpusat. Daerah terpusat itu artinya daerah atau tempat di mana kita tinggal, yaitu di mana 4 jenis praktisi masih ada dan aktif membabarkan dhamma. 4 jenis praktisi ini siapa? Biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, itu namanya daerah terpusat, daerah di mana 4 jenis praktisi ini ada dan aktif mengajarkan dhamma. Yang kedua, maksud dari tinggal dan lahir dan tinggal di daerah terpusat ini artinya kita tinggal di daerah di mana kita mudah mengakses dhamma. Ya, kita mudah belajar dhamma dan berlatih dhamma. Seperti kita terlahir di Batam, tinggal di Batam ini disebut dengan daerah terpusat. Karena di Batam ini kita ingin di wihara banyak sebagai tempat kita belajar dhamma, bahkan sekolah-sekolah Buddhis yang sebagai tempat kita belajar dhamma juga ada, seperti sekolah Bodhidharma. Jadi pengertian dari terlahir dan tinggal di daerah terpusat yang kedua yaitu kita lahir dan tinggal di daerah di mana kita mudah untuk menemukan dhamma. Karena tidak semua tempat di belahan bumi ini, kita banyak tempat-tempat di mana orang mau belajar dhamma itu susah. Tidak ada tempat dan tidak ada orang yang mengajar dhamma. Tetapi di Batam ini sangat banyak. Ya, maka kita yang terlahir tinggal di Batam ini sesungguhnya kita sudah beruntung, karena yaitu keberuntungan karena kita tinggal dan lahir di tempat terpusat. Coba kalau Anda tinggalnya di daerah barbar, ya, di bagian bumi, kan ada di beberapa bagian belahan bumi ini tempat tinggal yang hampir setiap hari diliputi permusuhan, peperangan, konflik, pergolakan, dan sebagainya. Nah, lahir dan tinggal di tempat seperti itu adalah kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi kita lahir dan tinggal di sini, di Batam ini adalah keberuntungan kita lahir di tempat terpusat. Kondisinya relatif aman, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, ya, sehingga membuat kehidupan kita menjadi nyaman dan kesempatan kita untuk belajar dhamma juga sangat terbuka luas. Tempat kita belajar dhamma banyak, wihara banyak, pusat-pusat belajar banyak, ya, sekolah-sekolah untuk tempat kita belajar dhamma juga banyak. Para upasaka, upasika seperti Bapak Ibu guru agama itu adalah upasaka, upasika yang aktif mengajar dhamma. Jadi Anda di sekolah juga memperoleh pelajaran dhamma, itu juga keberuntungan karena Anda tinggal dan bersekolah di tempat-tempat yang sesuai. Jadi ini di dalam Manggala Sutta disebut dengan tinggal dan hidup di tempat yang sesuai berkat kebajikan-kebajikan kita di masa lampau. Itu keberuntungan yang kedua, ya. Yang keberuntungan yang pertama tadi kan keberuntungan karena kita terlahir sebagai manusia. Kemudian keberuntungan kedua, keberuntungan karena kita terlahir di daerah terpusat. Yang ketiga, keberuntungan yang ketiga yaitu karena keberuntungan yang melekat yang sudah kita miliki adalah keberuntungan karena kita lahir sebagai manusia dan mempunyai panca indera yang lengkap dan semuanya berfungsi dengan baik. Apakah saudara-saudara semua punya panca indera yang lengkap?
apakah semuanya berfungsi dengan baik? Maka ini juga keberuntungan karena tidak semua orang, tidak semua manusia mempunyai panca indera yang lengkap dan tidak semua orang ya panca inderanya berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan normal. Ya, ini juga keberuntungan. Ya, Anda mungkin lihat orang-orang cacat, baik itu cacat fisik, cacat mental, maka orang-orang dengan kondisi seperti ini disebut orang-orang dengan kondisi yang tidak menguntungkan dan sulit bagi mereka untuk belajar dan mempraktekkan dhamma. Ya, seperti misalnya coba kalau orang itu tuli, tidak bisa berbicara, ya tidak bisa mendengar, maka mereka tidak akan bisa mengerti dhamma. Ya, berbeda dengan Anda yang panca inderanya semua lengkap. Lalu yang keempat, yaitu keberuntungan karena kita tidak kehilangan kapasitas untuk mencapai tujuan spiritual. Tidak kehilangan kapasitas itu artinya begini, saudara-saudara semua. Selama kita menjadi manusia yang belum pernah melakukan salah satu dari 5 jenis karma buruk yang sangat berat, maka peluang kita untuk mencapai tatanan spiritual apapun masih terbuka lebar selama kita belum pernah melakukan yang namanya akusala garuka kama, yaitu perbuatan buruk yang sangat berat. Jadi ada 5. Jadi selama kita belum pernah melakukan salah satu dari 5 jenis karma buruk yang sangat berat ini, peluang kita untuk mencapai tujuan spiritual apapun sangat terbuka lebar ya selama kita belum pernah melakukan yaitu 5 jenis karma buruk yang sangat berat ini. Yang pertama apa? Membunuh ayah, yang kedua membunuh ibu, yang ketiga melukai seorang Buddha, yang keempat melukai seorang arahat, dan yang kelima memecah belah sangha, menyebabkan perpecahan dalam komunitas sangha. Jadi selama kita menjadi manusia yang belum pernah melakukan salah satu dari 5 hal ini, maka peluang kita untuk mencapai tatanan spiritual apapun masih terbuka lebar. Ya, jadi selama Anda belum pernah melakukan 5 jenis perbuatan buruk itu, salah satunya peluang Anda untuk mencapai kesucian masih terbuka lebar. Peluang Anda untuk mencapai tatanan sotapana, sakadagami, anagani maupun arahat masih terbuka lebar. Nah, ini juga keberuntungan karena orang yang sudah pernah melakukan salah satu dari 5 jenis karma buruk itu adalah orang yang tidak beruntung. Karena orang-orang yang pernah melakukan salah satu dari 5 jenis perbuatan buruk yang sangat berat ini, ya setelah kehidupan ini karma buruk ini akan menjadi karma produktif dan akan mengalirkan mereka untuk terlahir di alam awici neraka dengan jangka kehidupan yang sangat lama. Ya, jadi sehingga kesempatan mereka untuk mencapai tatanan spiritual apapun sangat sulit kalau sudah terjerumus ke dalam kelahiran di alam neraka. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang keberuntungan yang sudah kita miliki, yang sudah melekat pada diri kita, yaitu keberuntungan karena kita mempunyai keyakinan terhadap dhamma, sada. Kayak keberuntungan karena kita menjadi orang yang memiliki sada, keyakinan, terutama keyakinan terhadap karma, sebab dan akibat perbuatan. Jadi karena kita menjadi orang yang punya keyakinan terhadap hukum karma, ya, sebab dan akibat perbuatan, maka kita menjadi orang-orang yang senantiasa berhati-hati, selalu waspada di dalam kita berpikir, di dalam kita berkata, dan di dalam kita bertindak. Jadi saudara-saudara semua, ya, para peserta webinar pembinaan karakter Sekolah Bodhidharma yang saya banggakan, ya, Bante rasa demikian ya pemaparan Bante pada kesempatan pagi hari ini, yaitu uraian dhamma tentang menjadi manusia beruntung. Jadi sesungguhnya kita sebenarnya semua ini sudah beruntung, hanya saja kita jarang menyadari, kita jarang merenungkan kalau sebenarnya kita sudah beruntung. Ya, jadi kita lahir sebagai manusia, ini satu keberuntungan besar. Kita tinggal di Batam, artinya lahir tinggal di tempat terpusat, tinggal di tempat sesuai. Ini juga keberuntungan besar. Kemudian kita punya panca indera yang lengkap, semuanya berfungsi normal. Ini juga
keberuntungan, kita tidak pernah melakukan perbuatan buruk yang sangat berat, ini juga keberuntungan, dan kita menjadi orang yang berkeyakinan terhadap dhamma, ini juga satu keberuntungan yang sebenarnya sudah ada, yang sudah melekat di dalam diri kita, yang sudah kita miliki, tinggal kita sering-seringlah kita menyadari, merenungkan, dan mensyukurinya. Demikian Bante akhiri, semoga Anda semua selalu sehat, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari segala macam kesulitan, dan semoga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.